Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Ratnapuri dengan NIM C1C024148. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi pajak penghasilan orang pribadi. Nah, dalam presentasi kali ini ada 4 subbab yang bakalan kita bahas. Yang pertama ada pengertian PPh orang pribadi. Yang kedua ada subjek dan objek pajak PPh orang pribadi. Yang ketiga ada tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dan yang terakhir ada pembukuan pajak penghasilan orang pribadi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian PPh orang pribadi. PPh orang pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima individu dalam 1 tahun pajak, meliputi gaji, honorarium, keuntungan usaha, dan pendapatan lainnya. Pajak ini merupakan sumber pendapatan penting bagi negara untuk membiayai program dan layanan publik. Nah, dasar hukum dalam pajak penghasilan orang pribadi itu ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan umum tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 mengatur pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain. Yang terakhir ada Ketentuan Perpajakan Nomor 170 atau PJ Tahun 2008 mengatur tata cara pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Nah, materi yang kedua ada subjek pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah individu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak dan wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut. Individu yang menjadi wajib pajak diidentifikasi dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai tanda pengenal perpajakan. Nah, subjek pajak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dan yang terakhir berniat menetap di Indonesia. Nah, yang kedua subjek pajak luar negeri, yaitu subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia. Yang kedua, ada warga negara asing di Indonesia kurang lebih 183 hari berada di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang terakhir, ada warga negara di Indonesia di luar negeri. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketiga ada objek pajak penghasilan orang pribadi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan lain sejenis, serta hadiah atau penghargaan dari pekerjaan atau kegiatan. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas meliputi laba yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan mandiri. Yang kedua ada penghasilan dari modal atau investasi. Penghasilan dari investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal atau aset keuangan. Jenisnya meliputi bunga, dividen, capital gain atau keuntungan penjualan aset, royalti, sewa, yang semuanya merupakan objek PPh. Yang ketiga ada penghasilan lain-lain. Sedangkan penghasilan lain-lain yang termasuk ke dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi seperti hadiah dari undian dan yang lainnya. Yang keempat ada tarif PPh orang pribadi. Lapisan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%. 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Untuk penghasilan kena pajak 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, yang terakhir
Penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah dikenakan 35%. Materi yang terakhir, pembukuan PPh orang pribadi. Wajib pajak dengan NPPN wajib melakukan pencatatan, sedangkan yang tanpa NPPN wajib melakukan pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Sedangkan pembukuan adalah pencatatan lengkap atas data keuangan, seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang disusun dalam laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, mekanisme dalam pembukuan PPh orang pribadi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum PPh orang pribadi berlaku bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan lengkap, mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Hasilnya disusun dalam laporan keuangan, neraca, dan laba rugi sebagai dasar perhitungan pajak tahunan. Yang kedua, ada mekanisme menurut pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Mekanisme ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Mereka cukup melakukan pencatatan tanpa pembukuan dan dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang terakhir ada mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN. Mekanisme NPPN berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya lebih kecil daripada 4,8 miliar per tahun yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Untuk menggunakannya, wajib pajak harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan itu dihitung berdasarkan norma pada Peraturan Nomor 17 atau PJ 2015. Lalu PPh dihitung sesuai tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baiklah, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dibayarkan individu atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan pajak sesuai kemampuan wajib pajak. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme pembukuan atau pencatatan, tergantung pada besarnya peredaran bruto dan jenis usaha. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu mekanisme umum, PPh final nomor 23 tahun 2018, dan mekanisme NPPN, norma perhitungan penghasilan itu. Setiap mekanisme memiliki ketentuan dan tarif berbeda, disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Dengan penerapan aturan ini, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan transparan, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Baiklah, segitu dulu presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam membuat materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya.